Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Alifa Putri dari kelas Akuntansi B. Di sini saya akan membahas mengenai elastisitas permintaan. Elastisitas merupakan tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Sedangkan, elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Elastisitas terbagi dalam beberapa jenis, yaitu ada permintaan elastis, permintaan inelastis, permintaan unitary, permintaan elastis sempurna, dan permintaan inelastis sempurna. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tabel di bawah ini. Permintaan elastis adalah permintaan ketika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar dari persentase perubahan harga barang, yang mana nilai koefisien elastis permintaannya adalah lebih dari 1. Contohnya seperti kebutuhan tersier, yaitu mobil, TV, dan telepon. Kedua, permintaan inelastis, yaitu permintaan ketika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil dari persentase perubahan harga barang, yang mana nilai koefisien elastis permintaannya adalah kurang dari 1. Contohnya seperti kebutuhan primer, yaitu beras, gula, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu permintaan unitary atau normal, yaitu permintaan ketika persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harga barang. Nilai koefisien elastis permintaannya adalah sama dengan 1. Contoh barangnya yaitu seperti kebutuhan sekunder, yaitu barang elektronik seperti VCD player dan DVD player. Yang keempat adalah permintaan elastis sempurna, yaitu permintaan ketika persentase perubahan jumlah barang yang diminta berubah, namun persentase perubahan harganya tetap. Jadi, harga tidak berubah walaupun jumlah barang yang diminta berubah. Yang mana nilai koefisien elastis permintaannya adalah tidak terdefinisi. Contoh barangnya seperti bensin, listrik, dan lain-lain. Terakhir adalah permintaan inelastis sempurna, yaitu permintaan ketika persentase perubahan jumlah barang yang diminta adalah 0 atau tidak ada perubahan, namun persentase harganya berubah. Nilai koefisien elastis permintaannya adalah sama dengan 0. Contoh barangnya seperti obat dan air minum. Ada beberapa faktor penentu elastisitas permintaan, diantaranya yaitu faktor barang substitusi, faktor kebutuhan versus kemewahan, faktor pasar, dan faktor rentang waktu. Barang substitusi. Jika suatu barang mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan beralih ke barang substitusi lainnya. Misalnya, mentega dan margarin merupakan barang yang mudah diganti dengan yang lain. Kenaikan harga mentega sedikit saja dan jika harga margarin tetap, akan mengakibatkan jumlah mentega yang terjual turun drastis. Sebaliknya, karena telur merupakan makanan tanpa substitusi dekat, maka permintaan akan telur tidak seelastis permintaan akan mentega. Selanjutnya, kebutuhan versus kemewahan. Barang yang bersifat kebutuhan bagi seorang tidak akan berpengaruh pada harga, tetapi mungkin bagi orang lain itu adalah barang mewah, dan bila harga naik, maka permintaan akan barang tersebut menurun. Contohnya seperti kapal layar. Ketiga adalah definisi pasar, yaitu semakin luas definisi akan pasar, maka semakin inelastis permintaannya, karena tidak terdapat barang substitusi. Sebaliknya, semakin sempit definisi pasar, semakin elastis karena mudah untuk menggantinya. Contohnya kosmetik, itu terlalu luas, tapi apabila menjadi lipstik akan semakin sempit. Terakhir adalah rentang waktu. Semakin lama waktu untuk menganalisa perubahan harga barang, maka semakin elastis permintaan akan barang tersebut. Contohnya, harga BBM yang naik tidak serta-merta menyebabkan konsumen menghentikan pembelian. Akan tetapi, konsumen akan mencari solusi bagaimana menemukan bahan bakar pengganti terlebih dahulu, kemudian baru pelan-pelan mengurangi kebutuhan akan BBM. Selanjutnya yaitu cara menghitung elastisitas harga permintaan. Elastisitas permintaan sama dengan selisih data Q per selisih data P dikali dengan P per Q, di mana Q adalah kuantitas dan P adalah harga. Agar lebih jelas, mari kita simak contoh soalnya. Menjelang akhir musim, harga durian mengalami naik dari 200.000 per lusin menjadi 300.000. Hal tersebut menyebabkan turunnya jumlah barang yang diminta dari 150 kg per minggu menjadi 100 kg per minggu. Bila dihitung elastis permintaannya, maka hasilnya adalah dari soal tersebut, diketahui bahwa P awal sama dengan 200.000, P1 sama dengan 300.000, Q awal sama dengan 150, dan Q akhir sama dengan 100. Yang ditanya adalah elastisitas permintaannya. Dari sini, kita bisa menggunakan rumus di atas, yaitu elastisitas permintaan sama dengan selisih data Q per selisih data P dikali P per Q. Selisih data Q yaitu 150 dikurang 100, hasilnya adalah 50,
Dan selisih data P adalah 300.000 dikurang 200.000, hasilnya adalah 100.000. Dan dikali P per Q, yaitu 200.000 per 150. Jika sudah dikali, hasilnya adalah 100 per 150. Dan jika sudah dibagi, hasilnya adalah 0,6. Jadi, E sama dengan 0,6. Berarti E kurang dari 1, yaitu permintaan inelastis. Apabila sudah paham, mari kita lanjut ke kurva permintaan. Yang pertama adalah permintaan elastis. Permintaan elastis terjadi bila persentase perubahan permintaan lebih besar dari persentase perubahan harga. Dengan kata lain, harga yang berubah X% diikuti perubahan permintaan lebih dari X%. Bisa kita lihat pada tabel di samping, pada kondisi awal, harga suatu barang adalah 900.000 dengan kuantitas permintaan adalah 100 buah. Di kondisi kedua, saat harga naik menjadi 1 juta, kuantitas yang diminta menurun menjadi 70 buah. Dengan menggunakan rumus tadi, didapat bahwa E adalah 2,7. Ingat bahwa permintaan elastis adalah permintaan yang nilai koefisien E-nya lebih dari 1. Yang kedua ada permintaan inelastis. Permintaan inelastis terjadi apabila persentase permintaan lebih kecil dari persentase perubahan harga. Dengan kata lain, harga yang berubah sebesar X% ternyata diikuti perubahan permintaan kurang dari X%. Bisa dilihat pada tabel di samping, dengan menggunakan rumus tadi, didapat bahwa E sama dengan 0,15. Berarti, ini termasuk permintaan inelastis, karena permintaan inelastis adalah permintaan yang koefisien E-nya kurang dari 1. Selanjutnya yaitu permintaan unitary atau normal. Persentase perubahan permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Dengan kata lain, harga yang berubah X% diikuti perubahan permintaan sebesar X% pula. Bisa dilihat pada tabel di samping, dengan menggunakan rumus yang sama, didapat bahwa E sama dengan 1. Berarti, ini termasuk ke dalam permintaan unitary atau normal. Yang keempat ada permintaan elastis sempurna. Permintaan ini terjadi apabila persentase perubahan permintaan sebesar X%, tetapi persentase perubahan harga sebesar 0% atau tidak ada perubahan. Bisa dilihat pada tabel di samping, dengan menggunakan rumus yang sama, didapat bahwa E sama dengan tidak terdefinisi, karena 700.000 tidak bisa dibagi dengan 0. Sehingga kurva tetap bergerak lurus horizontal. Terakhir ada permintaan inelastis sempurna. Permintaan inelastis sempurna terjadi bila persentase perubahan permintaan sebesar 0%, sedang persentase perubahan harga sebesar X%. Dengan kata lain, walaupun harga berubah X%, permintaan tetap tidak berubah. Bisa dilihat pada tabel di samping, dengan menggunakan rumus yang sama, didapat bahwa E sama dengan 0. Dengan begitu, kurva tetap bergerak lurus vertikal. Subbab yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Ada beberapa faktor, yaitu banyaknya barang pengganti yang tersedia, faktor jumlah penggunaan barang tersebut, faktor besarnya persentase pendapatan yang dibelanjakan, dan faktor jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis. Yang pertama ada banyaknya barang pengganti yang tersedia. Semakin banyak barang pengganti suatu barang, maka elastisitas harga dari permintaan barang-barang tersebut akan lebih besar. Misalnya, antara sampo Pantene, Rejoice, dan Sunsilk. Kedua ada jumlah penggunaan barang tersebut. Semakin besar jumlah penggunaan suatu barang, maka elastisitas harga permintaannya semakin besar. Misalnya, permintaan kain dibandingkan dengan permintaan dengan baking powder. Elastisitas kain cenderung lebih besar karena fungsinya sangat banyak, bisa untuk pakaian, taplak meja, dan lain-lain. Sedangkan baking powder hanya untuk membuat roti atau makanan. Selanjutnya, besarnya persentase pendapatan yang dibelanjakan. Semakin besar persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang, maka permintaannya semakin elastis. Misalnya, permintaan akan barang-barang elektronik seperti lemari es, TV, dan lain-lain akan lebih besar dibandingkan dengan permintaan akan dasi. Terakhir ada jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis. Semakin lama waktu untuk melakukan pertimbangan, maka semakin tinggi elastisitas suatu barang. Dalam jangka waktu yang relatif singkat, permintaan bersifat lebih tidak elastis, karena perubahan-perubahan yang baru terjadi dalam pasar belum diketahui oleh konsumen. Namun, perilaku ini akan berubah dalam jangka panjang. Sekian pembahasan mengenai elastisitas permintaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.